Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Selamat mendengarkan kembali renungan-renungan singkat yang saya sampaikan dari dalam pelayanan Hizbut Ministry pada pagi hari ini. Bergabung bagi mereka-mereka yang baru pertama kali mendengar, dan saya berdoa kiranya renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita sedang merenungkan bersama-sama tema mengenai doa. Dan saya percaya banyak saudara yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, dan kami pun, saya pun yang menggumuli bagian ini merasakan sungguh berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita pada saat ini. Kita akan melihat Lukas 11, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Saya beri judul knock-knock, ya, atau mengetuk, ya, satu ketukan. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Lukas 11, 9-10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, pernahkah Anda mengetuk pintu? Pasti pernah, ya. Mungkin sekarang bukan lagi mengetuk tapi pencet bel, ya. Jikalau kita bicara soal mengetuk pintu, kita sedang ingin bertamu ke rumah seorang teman, sahabat, rekan, ya. Kita ingin misalnya masuk ke kamar anak kita ketuk pintu kamarnya, ya. Kita ingin masuk ke ruangan atasan kita, ke ruangan manapun, kita perlu ketuk pintu minta izin, ya. Mengapa kita ketuk pintu, saudara? Karena kita harus minta izin dari orang yang di dalam ruangan, dalam rumah, untuk bisa membukakan pintu dan mempersilahkan kita masuk, bukan? Saudara, kita mau ketuk pintu, kita ketuk berapa lama? Ketuk, tunggu sebentar. Ketuk lagi, tunggu sebentar. Berapa lama, saudara? Sampai akhirnya pintu dibukakan oleh orang yang di dalam situ. So, jika kita urusannya itu sangat penting, saya rasa kita akan terus mengetuk sampai pintu dibukakan, bukan? Atau jika kita rasa begini, orang yang di dalam kok aku tahu, cuma mungkin lagi gak dengar, sibuk, ya, lagi dengar suara yang besar di TV atau apapun itu, tidak dengar, saya ketuk terus sampai dia bisa dengar. Tapi kalau kita rasa orangnya di dalam, atau hal yang tidak terlalu penting, mungkin setelah ketuk 2 kali kita langsung pergi, setelah ketuk sekali kita langsung pergi. Jadi sebetulnya tergantung apa tujuan kita, betul ya? Dan seberapa penting kita mau masuk ke dalam ruangan itu atau bertemu dengan orang seperti itu yang di dalam ruangan itu. Saudara, apa yang Yesus ajarkan di dalam bagian ini waktu dia berkata, minta, cari, ketuk. Ada kata yang ketiga, yaitu ketuk, ya. Ketuklah. Nah, bagi mereka yang mengetuk, pintunya akan dibukakan. Saudara, di 3 hal itu ada intensitas, ya. Minta, cari, ketuk. Ada intensitas. Kalau saudara ingat, Lukas 11 ini konteksnya adalah murid bertanya kepada Yesus, minta tolong diajarkan tentang berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Saya tidak bahas bagian itu. Kemudian Yesus memberikan satu ilustrasi tentang seorang yang mengetuk pintu rumah temannya tengah malam, ya, orang yang saya katakan orang yang tidak tahu diri itu, kemudian minta roti karena tamu berkunjung ke rumahnya dan dia tidak siap apa-apa. Dengan segala kehebohan, bukan karena mengasihi orang itu, tetapi karena bikin heboh, bikin panik, ya udahlah, aku siapin roti, silakan ambil roti. Dan yang kedua, ilustrasinya tentang Bapak di mana di bumi yang begitu jahatnya, ya, bahkan kalau anaknya minta roti dikasihnya batu dan seterusnya. Tidak ada, ya. Nah, di tengah-tengah 2 ilustrasi itu ada pengajaran penting tentang minta, cari, ketuk. Kita sudah bahas 2 sebelumnya, minta dan mencari. Meminta secara verbal, kita meminta kepada Tuhan. Mencari, kita mulai memakai pikiran kita, cari, mata kita mulai mencari. Lebih fokus kepada sesuatu yang penting daripada yang penting yang lainnya. Dan mengetuk perlu gerakan atau action dalam hidup kita. Dalam semuanya itu, saudara, ada jaminan. Akan diberi, akan mendapat, akan dibukakan pintu. Saudara, puji Tuhan, saudara. Apapun yang kita sedang gumulkan saat ini, ada sebuah jaminan bahwa kita akan diberi oleh Tuhan, kita akan mendapat, dan kita akan dibukakan pintu oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita coba renungkan bagian ini, ya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, poin pertama yang penting adalah begini, saudara. Jangan salah pintu, ya. Wah, rasa-rasanya kok konyol, ya. Tapi betul, saudara, jangan salah pintu. Saudara lihat, ya. Waktu beberapa waktu saya masih kecil, kira-kira saya pernah nonton sebuah acara TV Jepang, ya. Benteng Takeshi judulnya. Mungkin saudara-saudara yang tahu itu berarti tahu, ya, seumuran dengan saya gitu, ya. Dalam salah satu adegan itu ada kontes sebenarnya mereka harus masuk ke sebuah pintu. Bukan cuma 1 tapi ada 3 pintu. Waktu mereka coba nerobos pintu itu, kalau pintunya tepat bisa masuk ke next game. Jika kalau pintunya salah,
bisa nyemplung. Atau pintunya salah, bisa dikejar oleh binatang buas. Ya. Jadi jangan salah pintu, saudara ya. Karena dalam game pun salah pintu, you tidak bisa achieve next target. Ya. So, di dalam hidup ini pun sama, saudara. Jangan salah ketuk pintu. Jangan salah ketuk pintunya, jangan salah, saudara ya. Coba saudara memperhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan seperti ini. Ini perkataan Tuhan Yesus. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Jadi, waktu kita mengetuk itu jangan salah ketuk, saudara. Jangan salah pintu, saudara. Jadi kita harus mencari pintu yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Masuk melalui Yesus Kristus, orang itu akan selamat. Dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada sebuah kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Inilah kerinduan utama kita, saudara, apa? Masuk di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, pemazmur bisa memahami bahwa lebih baik 1 hari saja, tapi di pelataranmu Tuhan, dalam hadiratmu Tuhan, di dalam baitmu yang kudus, daripada aku ada 1000 hari di tempat lain yang tidak ada engkau di situ. Yang tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Ini kerinduan utama kita, masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, ini adalah satu basic yang sangat penting sekali waktu kita berkata, ketuklah, nggak pintu akan dibukakan bagimu. Saat kita sudah diselamatkan, saudara, kita sudah masuk melalui pintu yang tepat seperti itu, kita bisa makin memahami relasi dengan Tuhan. Dan itu berkaitan dengan relasi doa kita dengan Tuhan. Dan itu sebagai sebuah syarat bagi saya, adalah kita bisa memahami makna ask, seek, dan knock. Saudara, yang paling utama adalah begini, apakah kita sudah berada di dalam hadirat Tuhan? Di dalam kemah Tuhan. Dan apakah kita sudah mengetuk pintu hati itu untuk sama-sama masuk di dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau itu sudah, saudara, maka kita menggumulkan yang kedua, itu mengetuk pintu yang kedua. Mengapa kita mengetuk pintu? Saudara, kita mengetuk pintu itu sebagai sebuah situasi bahwa apa? Itu membuat kita tidak menganggap Tuhan sebagai jin atau jini saja. Ingat tentang meminta ya. Kalau kita mengetuk pintu berarti kita berusaha untuk menganggap Tuhan itu bukan sekedar jin yang bisa memenuhi seluruh permintaan kita apapun itu. Kemudian kedua, kita mengetuk pintu mengapa? Karena itu membuat kita depend sama Tuhan, bergantung sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, waktu kita bersama-sama berdoa, kita mengetuk pintu itu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sangat bergantung sama Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan sepenuhnya. Dan itu berakibat yang ketiga adalah membuat kita ditarik dekat dengan Tuhan. Mengapa kita perlu mengetuk pintu? Dengan mengetuk pintu, saudara, kita makin ditarik dekat dengan Tuhan. Ingat, minggu lalu ada sebuah kalimat yang baik, yaitu kita cari the giver, bukan the gift. Kita harus mencari si pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri, bukan hanya the gift-nya. Kita perlu mengetuk pintu. Kita perlu mengetuk pintu, membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mengetuk pintu. Berbicara mengenai doa yang persisten, ya, the persistent prayer. Saudara, ingat kisah janda dan hakim yang tidak benar, ya, Lukas 18 1-8. Saya bacakan ayat yang keempat dan kelima. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, ini kisah yang sangat unik sekali karena seolah-olah menggambarkan hakim yang jahat itu, hakim yang tidak menghormati Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun, bisa luruh hatinya karena tidak mau terlalu direpotkan dan takut diserang oleh si wanita itu, si janda itu. Dan akhirnya pun dia mau mendengarkan problem dari si janda itu. Di sisi lain kita melihat si janda itu memiliki satu hati yang mau terus-menerus persisten, terus-menerus ditolak, terus-menerus ya. Sehingga saatnya pun tiba membuat akhirnya si hakim itu, oke, silakan. Yuk, ada masalah apa? Saudara, doa itu harus persisten, harus terus-menerus, saudara. Doa itu bukan hanya satu tindakan saja, one time saja. Tuhan, saya berdoa ya, udah cukup ya. Tuhan tahu ya kebutuhan saya, selesai ya. Kita harus keep on praying, kita harus terus-menerus berdoa. Saudara, ada satu kata PUSH, pray until something happen. Saya akan mengajak kita membahas sebentar bagian ini. Ya.
Pray until something happen, jangan kau pahami sebagai satu hal yang kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita terus persisten di dalam doa kita dan membuat kita berkata gini, Tuhan, saya mau berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Dan masalahnya adalah apa? Something happen itu harusnya maunya kita yang terjadi. Hati-hati saudara. Kita sering mempush Tuhan, memaksa Tuhan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Masalahnya, sesuatu yang kita harapkan terjadi itu adalah maunya kita, bukan maunya Tuhan. Seorang teolog, Soren Kierkegaard berkata begini, prayer does not change God, but it changes him who prays. Doa itu tidak mengubah Tuhan, tapi doa itu mengubah orang yang berdoa. Saudara, ini yang harus terjadi waktu kita berkata, pray until something happen. Kita terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa, terus berdoa. Tidak putus-putus asa, terus berdoa, terus berdoa. Apa tujuannya, saudara? Bukan kita ingin mengubah hati Tuhan, saudara. Tapi waktu kita terus berdoa, tidak putus-putus asa, maka kita percaya hati kita lah yang akan diubah oleh Tuhan. Untuk makin mengerti apa maknanya hidup ini, apa maunya Tuhan kita. Sehingga kita harus berdoa, kita harus terus mengetuk pintu itu. Mengetuk pintu itu. Saudara, yang bagian keempat, mengetuk pintu. Katakan di sini, maka pintu akan dibukakan. Saudara, yang pertama adalah begini, saudara. Kita akan mengalami satu sukacita, kita akan menabur dengan air mata, tapi menuai dengan sukacita. Saya bacakan ayatnya, saudara. Mazmur 126, 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, puji Tuhan, saudara. Engkau terus-menerus mengetuk pintu itu, tidak putus-putus asa mengetuk pintu itu, bahkan mungkin mengetuknya dengan menangis, saudara. Engkau akan menuainya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara. Waktu pintu dibukakan, apa problemnya? Begini, saudara. Selama ini kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita saja. Tapi Tuhan melihat the big picture. The big picture. Dia tahu semua hal, the big picture. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dia adalah Alfa dan Omega, saudara. Jadi waktu kita berdoa, kita mengetuk terus, saudara, kita kadang hanya melihat yang di depan saja, tetapi Tuhan tahu the whole story, Tuhan tahu the big picture. Sehingga tugas kita adalah keep knocking, terus-menerus mengetuk. Dan itu, saudara, yang terakhir adalah begini. Ya, terus-menerus mengetuk, percayalah bahwa the Lord is good to all who wait for Him. Puji Tuhan. Tuhan itu baik bagi semua orang yang menantikan Dia. Ratapan 3, 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang menanti. Ya, saudara, penantian kita tidak akan sia-sia. Kita menanti, kita terus mengetuk, itu tidak akan sia-sia. Terus sebagai penutup, saudara, kita akan lihat lagi Matius 7 ayat yang 7 tadi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, problemnya begini. Doamu belum dijawab oleh Tuhan? Masalah finansialmu belum ditangani oleh Tuhan? Masih terkena sakit penyakit? Hubungan keluarga belum beres? Perlakuan tidak adil dari orang lain? Dijahati? Kita mungkin minta pasangan hidup bertahun-tahun, belum Tuhan kasih. Kita mungkin pasangan yang meminta anak dari Tuhan, Tuhan tidak kasih. Minta supaya orang itu percaya Tuhan Yesus, Tuhan juga belum membuat orang itu bertobat. Saudara, Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saudara, apapun pergumulanmu, tetaplah berdoa. Tetaplah ketuk pintu hati itu. Tetaplah ketuk itu. Dan saudara akan mengalami bukan nanti Tuhan yang berubah, tetapi kita yang berubah, makin memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita di dalam bergumul mengenai berdoa. Mintalah, carilah, ketuklah. Maka engkau akan mendapat. Engkau akan menerima semuanya dan pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.